sharing dharma universal. 1. Penerapan dharma 012. Senang dan bahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Antara senang dan bahagia, Anda pilih yang mana? Pasti semua milih bahagia, tapi juga memilih senang. Nah, apa bedanya? Dan apa bahayanya? Senang itu adalah satu perasaan. Merasa senang kalau apa yang diinginkan tercapai. Ingin lulus ujian, lulus, senang. Juga merasa senang pada saat berada di dekat orang-orang yang disukai, dan orang-orang itu juga menyukai dirimu. Nah, apakah senang itu bahagia? Pasti bukan. Karena tema video ini senang dan bahagia. Jadi senang bukan berarti bahagia. Senang hanya karena yang diinginkan tercapai. Misalnya, Anda suka dengan seseorang. Kalau terjadi perubahan, mungkin Anda bosan dengan orang itu. Atau orang itu yang menghindar dari Anda. Maka rasa senang Anda akan berubah menjadi tidak suka, bahkan menjadi benci. Nah, kalau keinginan Anda tercapai, apakah Anda bahagia? Pasti tidak bahagia. Karena begitu satu keinginan tercapai, Anda menginginkan keinginan-keinginan yang lain menyusul. Kalau keinginan yang berikutnya itu tercapai, Anda merasa senang. Kemudian timbul lagi kesenangan, keinginan berikutnya. Dan pasti tidak semua keinginan Anda itu akan tercapai semua. Pada saat tidak tercapai,
Anda jengkel, marah, Anda menderita. Dan senang yang Anda capai itu pun bisa mengalami perubahan. Anda bisa merasa bosan pada keinginan yang sudah Anda capai itu. Ingin ganti gadget yang baru, yang canggih, lebih canggih dari yang Anda miliki. Setelah Anda miliki, Anda melihat teman Anda kemudian punya gadget yang lebih baru, yang lebih canggih. Maka milik Anda itu menjadi tidak menarik lagi. Anda menjadi bosan. Timbul keinginan ingin punya yang lebih baik dari milik teman Anda. Demikianlah kesenangan karena tercapai satu keinginan akan diikuti dengan keinginan berikutnya, dan tidak semua keinginan itu bisa Anda peroleh. Anda akan menjadi tidak senang, Anda akan menderita. Yang Anda senangi pun bisa berubah. Orang yang Anda sayang bisa berubah, sehingga Anda pun menjadi tidak senang kepada orang yang tadinya Anda sayangi, Anda bangga-banggakan. Jadi, menuruti keinginan-keinginan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan pasti akan berujung pada penderitaan. Karena tidak semua keinginan Anda bisa tercapai, dan yang sudah Anda peroleh pun bisa berubah, atau perasaan Anda berubah terhadap yang Anda peroleh dengan keinginan. Karena itu, rasa senang itu akan berujung pada penderitaan. Nah, karena itu saya sarankan Anda jangan memilih senang. Cobalah untuk memilih bahagia. Bagaimana bahagia itu? Justru Anda harus melepas ego Anda yang selalu ingin dipuji. Saat dipuji, Anda senang. Saat tidak ada yang memuji, bahkan mencela, Anda menjadi menderita. Jadi, ego Anda harus dikikis, dilemahkan, sampai kemudian bisa dihancurkan. Bahagia itu bukan ingin senang. Senang itu bukan bahagia. Bahagia yang paling mudah Anda bisa dapatkan
sebenarnya hanya membuat orang lain bahagia. Kalau Anda bisa membuat pasangan Anda bahagia, melihat kebahagiaan pasangan Anda akan bahagia. Anda bisa membahagiakan anak-anak Anda dengan cara yang bijaksana, maka Anda akan bahagia melihat anak-anak Anda bahagia. Anda bisa membahagiakan orang yang susah, orang yang menderita. Begitu melihat dia itu bisa tersenyum bahagia, Anda akan bahagia pada saat itu. Cerita seorang ibu yang menderita karena seorang anak laki-lakinya berumur 7 tahun hanyut di sebuah sungai yang cukup lebar dan arusnya cukup deras. Anak itu hanyut dan diketemukan mati oleh orang setelah hanyut sekitar 200 meter. Ibu ini sangat menderita. Dia seorang janda muda yang baru kehilangan suaminya 3 tahun yang lalu. Dia mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 anaknya. Anak laki-laki 7 tahun yang mati hanyut di sungai. Dan adiknya, anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Sang ibu menangis, menjerit-jerit, pingsan, sadar, menangis meratap-ratap kematian anaknya, dan pingsan lagi. Berkali-kali pingsan, berkali-kali sadar, berkali-kali meratap, tangis, menjerit-jerit. Sampai dia tidak bisa mengantar anaknya sampai di kuburan dan dikubur di sana. Pada suatu hari, ibu ini diajak oleh seorang temannya. Ibu, ayo temani saya untuk ke rumah sakit. Kita jenguk orang-orang yang sakit, pasien-pasien yang sakit di rumah sakit itu. Dan kita bagikan setangkai bunga mawar merah. Akhirnya dengan ragu-ragu, ibu ini ikut. Dia juga membeli banyak tangkai mawar merah, ikut membagikan pada pasien-pasien di rumah sakit. Ibu yang sedih ini melihat senyum pasien yang
diberi tangkai bunga mawar, maka ibu itu juga bisa tersenyum dan merasa bahagia melihat kebahagiaan pasien yang diberinya setangkai bunga mawar merah. Kemudian dalam perjalanan pulang, ibu ini singgah di rumah yang dimana tinggal orang-orang tua yang kesepian, sendirian, membagikan juga setangkai bunga mawar, melihat senyum, bahagia, dan ucapan terima kasih dengan ikhlas, ibu ini juga tersenyum dan bahagia. Demikianlah, ternyata bahagia itu mudah, hanya dengan membahagiakan orang lain. Senyum bahagia orang itu membuat kita bahagia. Nah, sebaiknya tidak usah memburu kesenangan karena akan berujung pada penderitaan. Tapi bahagia itu otomatis akan muncul di dalam hati dan pikiran kita dengan membahagiakan orang lain dengan bermacam-macam cara. Ya, selamat membahagiakan orang lain dan selamat bahagia karena itu. Terima kasih.